CEO ASEAN. Therefore, once more, appreciate and very glad to look and warm welcome kepada Associate Prof. Yusuf Osman, Senior Lecturer UNISAM, University International Islamic Sultan Abdul Halim Shah, Kedah, North Malaysia. Kemudian Mas Muhammad Fauzi, seorang sarjana dan master dalam desain dari Esa Unggul University Jakarta. And then Ibu Dr. Susi Marni sebagai rektor University Nagoya Indonesia. Jadi kalau Mas Fauzi sudah mungkin biasa ke Batam, tapi Dr. Yusuf Osman mungkin baru pernah dengar macam mana Nagoya, bukan dekat Jepun ke? Dekat Batam juga ada Nagoya. Jadi nama Universiti Ibu Dr. Susi ini, dia bukan sahaja sebagai rektor, tapi dia juga owner. Jadi saya nak jemput nanti Associate Prof. Yusuf datang ke Batam. Kita boleh datang ke Batam melalui Singapura. Kita naik feri saja sampai ke situ. Nanti kita boleh di tempat Ibu Susi ada macam-macam makanan Batam, ya. Ada kek Batam juga dan lain-lain. Ya. Okay, right now let we start with the first speaker. Mas Fauzi, you are the first speaker right now. Time is yours. Sila boleh guna Indonesia, English. Kalau tak pandai bahasa Malay, boleh jugalah. Kalau you boleh, ya. Karena saya cakap bahasa Malay ni gara-gara makan nasi lemak banyak sikit. Dan juga roti canai, teh tarik, teh dorong dan lain-lain. Okay, Mas Fauzi, time is yours. Sila. Okay. You can use the screen right now because you are go host. Mungkin kena unmute sekejap. Ni Mas Fauzi ni sebenarnya Bu Susi sudah diagendakan 2 pekan lepas dengan Prof. Yusuf Osman, tapi beliau waktu itu ngirim gambar kepada saya sedang di hospital. Jadi sekarang sudah recovery. Tahniah ya. Mas Fauzi, kelihatan you are look healthy dan handsome, pastilah. Okey. Sila. Nah, saya di rumah sakit 2 minggu ini. Wah, itu dia. Baru pemulihan ini. Sudah nggak ke kantor 1 bulan lebih. Oh, right. 1 bulan lebih. Ya kan? Jadi kita boleh dimulai ya. Untuk memperkenalkan kondisi saya di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, Prof. dan Ibu Suci dan siapa Bang Haji Yusuf Hadi temannya. Sebelumnya saya akan memiliki keterbatasan pendengaran. Saya memiliki keterbatasan pendengaran, salah satu dosen disabilitas di Indonesia. Oh, Ya, sekarang yang terima kasih atas undangan ini. Mungkin saya bisa berbagi kesempatan tentang wawasan disabilitas di Indonesia pada ekonomi. Saya di sini bidangnya desain, seni dan desain. Nah, untuk memaparkan persoalan ekonomi, mungkin saya belum punya dasarnya di situ. Saya mencoba berbagi pengalaman dari komunitas-komunitas disabilitas yang memahami situasi industri kreatif disabilitas di Indonesia seperti apa. Jadi di sini memang saya dibantu dengan peralatan-peralatan yang mendukung seperti translate. Biasanya dengan apa? Ada DBI translator. Dan alhamdulillah saat ini ada teknologi yang sangat mendukung sekali. Waktu 8 tahun yang lalu, kan saya sudah mengajar 13 tahun di Asa Unggul. 8 tahun yang lalu belum secanggih ini, kesulitan sekali kalau mengajar. Jadi semua mengajarnya itu dengan menggunakan praktisi.
menggunakan bahasa rupa kemampuan apa visual. Jadi di situ dibuat sesuatu yang menarik. Jadi bahasa rupa itu sangat mudah diingat dibandingkan bahasa teks. Kalau bahasa teks itu berbagai interpretasi yang ditangkap sama mahasiswa, suka kadang salah kaprah. Itu kesempatan menggunakan bahasa rupa itu sangat praktis sekali. Maka metode-metode saya ini sering diikuti dosen-dosen lain yang mendengar. Itu ya. Alhamdulillah semuanya apa namanya semua kita bisa berusaha. Ada berbagai cara atas izin Allah. Aku memberikan saya seperti ini. Mungkin ada maksudnya. Jadi kita harus betul-betul bersyukur. Ya, dari pertama-tama ya terima kasih sekali Prof. Zahrul. Ya. Ini Mas Fauzi yang pertama apa yang kedua? Saya lupa. Ya, saya ini. Enggak, maksud saya dengan di ILC event pertama kali apa kedua kali? Saya lupa. Yang pertama kali. Yang pertama kali. Oh, Yang pertama kali. oke. Nanti kalau gitu selepas Mas Fauzi, Pak Indah baru kita postingkan ILC event biar dia tahu apa itu ILC. Silakan, lanjut. Ya, terima kasih. Saya bisa share Oh, screen ya. ya Bentar. silakan. Oh, dulu pernah kita undang tapi Mas Fauzi belum berkesempatan. Jadi saya lupa waktu itu tak jadi. Udah tahun lepas lah kurangnya. Saya Oke. Ya. sudah pernah. Saya kan sedang menyelesaikan disertasi saya. Seperti itu. Wah, Jadi nggak sempat untuk ikut kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Dari iya sekarang iya. sudah tertutup, kemudian sedang terbuka. Jadi mudah-mudahan ya sampai gelar doktor ini bisa bermanfaat bagi disabilitas di Indonesia. Hebat, Ah, keren. Tepuk tangan untuk ya, Mas Fauzi. Keren. terima kasih. Di Indonesia itu sangat sulit sekali mendapatkan pendidikan yang inklusif. Ya, jadi perjuangan saya di sini berdasarkan apa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk mendapat hak kesetaraan dengan Apa? non-disabilitas. Selama ini saya sekolah dari SD sampai S3 ini sekolah umum ya, bukan sekolah khusus. Jadi banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dihadapi. Jadi yang mudah-mudahan ini jadi bahan masukan-masukan di dunia pendidikan. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk sebuah disabilitas di Indonesia. Dan terima kasih. Saya ingin share-nya ini materi-materi yang hari ini dibahas. Oke. You can use screen right now? Boleh guna? Nanti bisa dibantu juga oleh Indah kalau Gumilang kalau mau. Ya. Bisa dibantu. Oke, Mas Ya. Fauzi sudah hantar you punya PPT pada Gumilang ya. Kalau udah Gumilang akan bantu. Kalau belum dihantar sekarang, dia bisa bantu share screen. Ya. You boleh kirim PowerPoint-nya lewat WhatsApp, no problem. Ya, sebentar. Yes. Kang Indah, kemarin PowerPoint-nya baru ada dari Prof. Yusuf Usman ya. Jadi dari Mas Fauzi belum, mungkin sekarang mau dikirimkan. Supaya Ya. bisa dibantu share screen. Wah, ini mungkin difabel yang PhD mungkin bisa dihitung jari di Indonesia, Prof. Osman.
Pak Yusuf. Mungkin berapa orang ya Bu Susi ya. Jadi hebat nih semangat belajarnya Mas Fauzi ini. Bisa jadi spirit anak muda yang lain ini. Orang desain itu biasanya punya kepekaan tersendiri. Jadi kalau saya kira nanti Mas Fauzi kapan waktu hasil-hasil karya Anda boleh kita tahu juga ya. Pasti amazing ini. Makanya dia ruang kerjanya pun tersendiri itu untuk mendukung produktivitasnya. Saya pikir tadi di kokpit pesawat aerospace tadi itu. Kalau saya di kokpit mobil doang soalnya. Udah dikirim belum ke Gumilang? Udah dikirim. Ya, Ah, lagi. ya, Mas Kang Gumilang, tolong saya screen untuk Mas Fauzi bisa Ya, bentar lagi menjelaskan. di bentar, Pak. Ya, lagi di download ya untuk saya screen. Dr. Susi, bagaimana Batam? Apakah hujan ataukah panas atau banyak hujan durian, hujan duit dan hujan lain-lain? Bu Susi. Hujan Alhamdulillah anpok. ini panas Ya. terus ini. Oh, berarti sebentar lagi hujan angpau ya. Oke, Creative Industry on Disabilities in Indonesia. Very clear. Itu Mas Fauzi. Boleh. Sila dimulai. Oke, terima kasih sudah dibantu share di sini. Oke. Oke, mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa jelas dengar suara saya ya. Ya, very clear. Very clear. Suaranya jelas sekali. Dan juga gambarnya kan. Kita lihat. Ya, terima kasih. Jadi ini membahas seputaran tentang ekonomi ya. Walaupun saya di sini bidangnya di sini dan desain. Saya mencoba berbagi pengalaman, masukan-masukan dari komunitas yang memahami situasi fenomena disabilitas di Indonesia. Ah, saya memang terlibat dalam Komisi Nasional Disabilitas yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Biasanya di situ saya selalu diajak forum perkembangan isu disabilitas. Jadi di sini saya mencoba memaparkan, merumuskan seperti apa gambaran kreatif, industri kreatif di Indonesia. Oke, selanjutnya. Ya, kenal aku karena kemampuanku, bukan karena keterbatasanku ya. Di sini kunci bahwa kenapa saya bisa jadi dosen. Menjadi dosen itu sesuatu yang tidak mungkin bagi disabilitas tunarungu karena mengedepankan komunikasi. Pertama-tama yang saya sampaikan tadi, kemampuan portofolio atau kemampuan proses berkarya itu paling utama dibandingkan CV. Waktu saya melamar di perguruan tinggi, yang didahulukan itu adalah karya. Saya melakukan sebuah pameran di seluruh Pulau Jawa, pameran-pameran karya sini, sampai membuat portofolio setebal buku sebelum adanya CV masuk. CV itu di belakang portofolio isinya. Kalau kita menunjukkan kekurangan kita tanpa melihat portofolionya, orang pasti sudah berprasangka. Ya, jadi semua tidak perlu khawatir selagi kita punya kemampuan. Jadi itu kemampuan itu adalah senjata yang meyakinkan. Satu hal lagi, bagaimana masyarakat kita memiliki kesadaran yang baik antar manusia. Biasanya masyarakat kita ini memikirkan diri sendiri, belum bisa memikirkan sesama. Yang saya alami seperti ini, selalu mendahulukan kesetaraan bagi mereka. Itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya.
Ini biodata saya. Eh, saya mengajar di beberapa keilmuan fotografi. Kenapa di bidang fotografi? Karena fotografi itu media lukis dengan cahaya. Sama halnya seperti tunarunggu kalau mendengar dengan cahaya, dia bisa melihat sesuatu yang visualnya itu dijadikan pendengaran. Kalau cahayanya gelap, cahayanya mati, itu nggak bisa dengar. Sama halnya seperti fotografi, maka saya menguasai di bidang itu. Jadi ada beberapa pakar fotografi memperbolehkan saya berbagi kepada mahasiswa. Ada pengalaman-pengalaman di sini namanya pengalaman emik. Pengalaman emik itu yang pengalaman apa namanya, pengalaman personal dalam proses berkarya. Itu berbeda sekali dengan kebanyakan fotografer. Itu ada keunikan sendiri yang bisa diterima oleh teman-teman dosen yang ada di kampus. Maka terima kasih. Kemudian aktivitas saya selain jasa unggul, saya juga mengajar di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran Gigi. Kenapa Fakultas Kedokteran Gigi itu ada mata kuliah fotografi? Karena fotografi bagi kedokteran itu masuk ke bidang estetik. Wajib bagi dokter punya kemampuan fotografi. Nah, saya diberi kesempatan untuk mengajar di universitas yang terkenal. Saya tidak menyangka bisa mengajar di sana. Waktu itu saya sempat mencoba eh, apa namanya, mencoba kuliah di Universitas Indonesia ya. Itu sangat besar sekali kompetisinya. Sampai dites berkali-kali nggak lolos. Akhirnya saya mengajar di tempat mereka. Ya, jadi ini sebuah kita mengikuti sistem. Jadi kita hidup yang saya sadari ini mengikuti sistem ya, apa yang dibuat oleh manusia. Jadi saya sadar di sini sistem yang baik itu mengikuti sistem Tuhan. Sistem manusia itu di dunia ini cuma permainan yang saya sadari. Oke, dan selanjutnya ini yang selama mengajar dengan Zoom itu ada aplikasi namanya Live Transcript dan Web Captioner. Itu aplikasi translate suara menjadi teks. Itu yang mempermudah saya mengajar di online seperti ini. Awalnya waktu pandemi frustasi berat ya, nggak bisa mengajar sama sekali. Ada nggak aplikasi yang bisa mengajar tanpa bantuan juru bahasa isyarat? Alhamdulillah akhirnya saya menemukan solusi seperti ini. Ini yang dibuat oleh wartawan media kan biasanya suka mencatat ya. Sekarang ada aplikasi seperti ini untuk merekam eh, apa yang dibicarakan menjadi teks. Saya memanfaatkan kesempatan-kesempatan itu. Alhamdulillah saat ini disabilitas dipermudah dengan teknologi. Jadi teknologi itu kan bergantung dengan internet. Bagaimana kalau internet atau sesuatu yang canggih seperti ini tidak ada? Mungkin kembali lagi seperti manual. Kalau di dalam manual biasanya saya di kelas itu luar biasa sekali. Bis komunikasinya sangat tinggi. Sampai mahasiswa harus betul-betul fokus memperhatikan saya satu persatu. Ketika mengajar, ketika mengajar itu ya biasanya saya paling lama di kelas, melebihi durasi waktu. Di situ mau nggak mau harus bisa terima dengan kondisi yang berbeda seperti ini. Oke, terima kasih selanjutnya. Nah, di sini saya memaparkan secara singkat
dari mana sumber-sumber ini semua? Dari masukan-masukan teman-teman disabilitas yang memiliki dasar kemampuan akademisi. Walaupun bukan dosen, tapi melihat situasi fenomena yang ada di Indonesia. Menurut undang-undang ya, di Indonesia ini sudah ada undang-undangnya nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas yang isinya mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban dan peran yang sama seperti masyarakat. Jadi kelompok difabel sepenuhnya mendapatkan hak-hak yang dimaksud itu karena masyarakat difabel itu sebagai masyarakat kelas 2. Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan yang sama. Keadaan ini masih masih dipandang negatif oleh masyarakat di sini. Apalagi pemerintah belum sepenuhnya menjadi media yang membantu difabel, yang mendapatkan haknya yang sejajar dengan masyarakat normal, seperti di bidang pendidikan, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dan sebagainya, belum mendapatkan haknya. Ya, kemudian keadaan ini ya menjadi difabel lebih banyak lagi yang bekerja di lembaga yang tidak mensyaratkan hal-hal yang berhubungan dengan kemampuan fisiknya. Seperti difabel itu sekarang berada di garis kemiskinan. Seperti pekerjaan-pekerjaannya itu yang seperti jasa pijet, data menjahit, dan tenaga kerja yang sedikit, kapasitas produksinya rendah. Ya, bisa digambarkan seperti ini. Yang saya lihat selama ini di disabilitas yang menjabat posisinya sebagai manajer, direktur, dan sebagainya, posisi tertinggi itu jarang sekali. Ya, dia melihat situasi di sana berada posisi yang paling bawah sekarang. Dari banyak sekali disabilitas yang berambisi untuk seperti kita menjadi dosen, menjadi dokter, menjadi polisi, dan sebagainya. Itu sangat sulit sekali terpaku dengan aturan syarat kesehatan. Jadi Indonesia masih menerapkan aturan-aturan yang sangat ketat seperti itu. Oke, jadi situasi ini ya perlu merumuskan sistem pendidikan dan pelatihan industri kreatif yang terstandar sesuai dengan keterbatasan difabel untuk menemukan keunikan produk-produk industri kreatifnya yang dikelola oleh difabel. Di sini, oke, selanjutnya. Tujuan dalam forum ini. Tujuan dalam forum ini memaparkan karakteristik penyandang disabilitas di Indonesia. Nanti saya beri studi kasus, salah satu contohnya di daerah istimewa Yogyakarta. Di bagaimana gambaran yang ada di sana. Terus memetakan jenis-jenis industri kreatif disabilitas yang sesuai dengan potensi ekonomi daerah yang dijadikan dasar mengembang industri kreatif jenis secara intensif. Kemudian saya memaparkan pengembangan industri kreatif modelnya seperti apa untuk disabilitas dan seterusnya. Oke. Selanjutnya. Oke. Disabilitas itu ya. Yang bahasa Inggrisnya, disability ya. Yang bermakna manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda ya. Kalau cacat dikatakan di sini itu menimbulkan kesan yang negatif. Jadi makanya dikatakan disabilitas. Ini pengetahuan disabilitas, istilahnya seperti bahasa halus.
Bagi di Indonesia disabilitas itu terbagi dari lima jenis. Ada yang tunanetra, buta, ada yang tuli, disabilitas mental, disabilitas daksa, keterbatasan fisik. Sebuah disabilitas itu punya kategorinya masing-masing. Di mana usaha untuk meningkatkan kesejahteraan difabel telah dilakukan oleh pemerintah untuk membuka akses kreatif sesuai dengan kebutuhan difabelnya. Karakter industri kreatif di sini yang lebih adaptif terhadap seluruh potensi dasar manusia akan mampu mensejahterakan difabel. Ini yang saya ambil literaturnya dari Hawkins, mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai transisi ide dan ekspresi kreativitas menjadi suatu produk yang memiliki nilai komersil yang juga merupakan intellectual property, yaitu di antaranya desain, arsitektur, fashion, periklanan, percetakan, dan penerbitan, televisi, radio, kuliner, seni rupa, dan sebagainya. Proses pembentukan ini dilakukan dengan konsep sisilah urban creativity. Konsep itu merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kekuatan dan kelemahan proyek-proyek kreatif pada suatu kota di berbagai tahapan perkembangannya. Konsep siklus ini disebut sebagai salah satu strategi yang bisa digunakan dalam pembangunan perkotaan. Literatur ini berdasarkan sumber yang hasil diskusi dengan forum komunitas. Oke, dan selanjutnya. Jenis-jenis industri kreatif dan tipe disabilitas. Sebelumnya saya bicara dengan komunitas, mereka meninjau metodenya dengan menggunakan metode cluster samping. Mereka melakukan analisis grounded dulu biasanya, yang saya tanggap seperti ini, melakukan identifikasi masalah dulu, kemudian mereka memetakan karakteristik masyarakat yang ada di daerah di Indonesia, kemudian memetakan industri kecil menengah yang ada di daerahnya, kemudian mereka merancang model kurikulum dan pelatihan dan sebagainya sampai membangun model industri kreatif itu kebutuhan disabel. Jadi tipe-tipe yang kreativitas industrinya itu biasanya ada industri kerajinan, ada industri fashion, ada interaktif game, ada komputer science dan layanan seperti ini paling dominan. Jadi industri kerajinan itu 90%. Ada masuk OP lagi. Masuk OP lagi. Jadi 90% itu industri kreatifnya. Oke, kemudian apa aja masalah-masalah disabilitas di desain industri kreatif? Masalah-masalahnya itu ada 7 masalah yang saya tangkap, yang saya diskusikan dengan komunitas disabilitas. Masalahnya itu adalah fisik atau non fisik. Permasalahan ini muncul ketika pemerintah dan perusahaan sudah membuka pintu yang lebar bagi penyandang disabilitas untuk bekerja. Namun fasilitas berupa akses fisik yang diberikan belum ramah difabel. Contohnya bagi tunanetra tentunya membutuhkan jalur khusus untuk mobilitas serta pemakaian kursi roda. Selain fasilitas, jalur juga mempermasalahkan kamar mandi yang kurang besar. Ya, mungkin di Indonesia ini infrastrukturnya masih kurang mendukung bagi difabel. Berbeda sekali dengan di Singapura dan Malaysia.
saya sangat antusias di infrastruktur sana, sangat ya, ini permasalahan infrastruktur itu penting sekali. Bagaimana disabilitas itu bisa bekerja dengan nyaman. Nah, kemudian yang kedua, permasalahan motivasi. Permasalahan motivasi itu selain fasilitas, misalnya difabel sudah diberi kepercayaan dirinya. Ketika sudah sudah memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan itu sudah memberikan solusi untuk bisa memberikan pekerjaan dibawa ke rumah, dibawa ke rumah pekerjaan itu, akhirnya tidak ada percaya diri untuk menyelesaikan pekerjaan itu mempermasalahkan motivasinya kurang. Dan kemudian keterampilan dan karakter wirausaha, ada keterampilan itu ya, ketika perusahaan kasih kesempatan untuk disabilitas masuk ke bidang yang dia tekuni, itu ada sedikit permasalahan keterampilan. Ya, yang itu yang paling sering terjadi, kepercayaan diri, disabilitas kurang saat saat diterima di dalam perusahaan. Itu keterampilan dan karakter perusahaannya itu harus dikembangkan lagi melalui melalui pelatihan-pelatihan yang ditekuni. Kemudian daya dukung lingkungan yang lemah, poin keempat, itu yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena produk yang diciptakan tidak dihargai. Banyak sekali disabilitas punya karya yang sangat luar biasa sekali. Ada juga mahasiswa saya di Yogyakarta membuat sebuah karya seni patung luar biasa, lebih baik dibandingkan seniman-seniman lain. Tetapi karya yang dia buat itu dibayar murah. Karya yang dia buat itu dibayar murah, di bawah standar. Karena memang faktor ekonomi yang mendesak. Jadi memang karya disabilitas itu sangat luar biasa sekali. Karena upayanya bekerjanya 2 kali effortnya dibandingkan non-disabilitas. Itu masalahnya daya dukung lingkungan yang lemah. Dan kemudian yang poin kelima, pemasaran produk. Pemasaran produk itu ya biasanya yang mempromosikan itu dari mulut ke mulut. Masih sampai sekarang ini. Jadi sebenarnya untuk promosi itu sudah diberi kesempatan sama pemerintah buat pameran-pameran disabilitas, tapi jumlahnya terbatas. Misalnya disabilitas pengen ikut pameran yang bisa digabung dengan non disabilitas, itu yang paling sulit sekali karena terhambat akses komunikasi, akses inklusifnya itu terhambat sekali. Jadi disabilitas itu biasanya buat pameran sendiri, spesifik sendiri. Jadi masyarakat ingin mau berkunjung untuk pameran disabilitas. Itu keluhan-keluhan yang disampaikan di masyarakat disabilitas. Jadi sebuah cermat spesifik tidak diberi kesempatan explore. Jadi yang keenam, mobilitas yang terbatas. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas itu disebabkan mobilitasnya yang terbatas untuk mendapatkan akses mengenai informasi pendanaan usaha maupun lowongan pekerjaan yang kurang. Pemerintah sudah membuat peraturan agar penyandang disabilitas dapat porsi sebagai tenaga kerja di suatu perusahaan. Namun mobilitas yang terbatas serta penyandang disabilitas yang memang kurang bisa mencari informasi menggunakan internet, mengenai
lowongan pekerjaan yang disediakan, maka dari jumlah yang ditetapkan tidak terpenuhi. Yang terakhir, funding pendanaan. Pendanaan itu adalah faktor utamanya bagi pengembangan usaha disabilitas. Pendanaan ini dari usaha kecil, dari dinas yang bisa membantu disabilitas itu banyak sekali persyaratan yang dipersulit. Contohnya yang dalam akses peminjaman modal. Kalau di bank-bank itu biasanya menggunakan akses telepon, konfirmasi dan sebagainya. Tidak jarang sekali banyak penolakan dari lembaga peminjaman keuangan. Itu ada kendala-kendala yang harus diatasi. Bagaimana disabilitas itu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan modal dan seterusnya. Oke. Ya, pengembangan disabilitas ini itu ada 3 poin terutama. Difabel nampaknya masih terkendala 3 poin. Pemasaran, keterampilan, dan pendanaan. Itu yang tadi yang dijelaskan tadi. Pengembangan ini yang ada di daerah Yogyakarta. Salah satu daerah yang saya ambil, ada berbagai daerah di Indonesia ini. Ada 34 provinsi, banyak sekali beraneka ragam kasus permasalahannya. Di sini saya ambil tentang di Yogyakarta. Bagaimana gambarnya? Yogyakarta disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Tentunya tidak semua sektor dapat dimasukkan per daerahnya. Karena karakteristik disabilitas itu berbeda-beda setiap daerah. Rasionya berbeda-beda sekali. Ada beberapa karakteristik industri-industri yang mampu menyerap disabilitas. Kemudian, kiranya industri kreatif disabilitas pada saat ini yang paling dominan 90%, yaitu kerajinan keras. Kerajinan keras biasanya mereka mandiri, menjual secara home industry. Kalau di sebuah perkantoran atau ikut bekerja dengan orang lain itu banyak sekali hambatannya. Karakter disabilitas dalam bekerja sebagai industri kreatif bisa biasanya secara mandiri. Dia dijual melalui rumah-rumah. Oke, Mas Fauzi bisa 5 menit lagi ya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, gambaran-gambaran industri kreatif disabilitas saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, rupanya memang udah mau habis ya, keren. Oke, thank you very much. Very interesting sharing, sangat bagus presentasinya. Sebelum kita mengundang atau menjemput Associate Prof. Yusuf Osman, kita refreshing dulu ya, karena perlu relax, enjoy, and fun. Oke, Indah Gumilang will be to share the song by video for refreshing first. Kalau saya disuruh nyanyi, kalau ada Ibu Dr. Malaysia, wah, terus di Creative Industries. Wah, amazing nih, Prof. Nama udah siapkan PowerPoint ini, good. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Tengku Karul. Yes. Sekarang ni masih atas mobil ya. Ini berhenti kejap untuk menghormati speaker sebab saya dah mau sampai kat rumah, bentar lagi saya sampai. Okay. Saya lepas daripada ni baru mau pergi cari ketupat. Jadi pergi ketupat. Sudah tempas ketupat. Ya. Okey, right. Jadi terima kasih Dr. Syarul. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Fauzi. Very amazing. Amazing presentation. Dan terima kasih kepada Dr. Susi Marni. Dan terima kasih everybody. Thank you for participating in this international lecture series.
So, ladies and gentlemen, I will not take much time because we are waiting for the Hari Raya. Just Jadi, counting. selamat puasa dan selamat Hari Raya. Jadi di Indonesia kemungkinan ada 2 hari raya. Yes. Jadi bisa tak saya mau join puasa di Indonesia? Datang dulu ke Jakarta, Prof. Ya, Bu Susi, how are you? Tuti. Tuti. Oh, Bu Susi, ya, sorry. Ya, nanti Bu Susi, how are ini you? ada Susi, ada Tuti kalau yang mahasiswa Bapak atau Cik dari Indonesia ya. Ya, ada Bu. Ya, Ibu Tuti ini kawannya dari the group The Rollies. Oh iya, betul. Nanti Itu kita driving. dengarkan lagunya itu Astuti namanya. Driving di Kalimalang ya, Prof. Iya. Itu di Kalimalang ya, Prof. Prof Riza. Oh, saya lagi mau nyampe rumah, barusan mau cari ketupat, tapi bingung mau buat lontongnya nanti malam apa besok. Oke. Ya, silakan Pak Associate Prof Yusuf Usman. So, ladies and gentlemen, let me share with you an interesting topic, the strategic marketing of the creative industries. So, Dr. Fauzi explained a little bit the relationship or the correlation between people with disabilities and creative industries. So I'm going to talk about what are the creative industries, some of the examples of the creative industries, and strategic marketing that are needed to create awareness and for the activities of promotional exposures. So what is creative industries? What do we mean by creative industries? Creative industries are those based on individual creativity. That's why it's called creative industries. Industries that is based on creativity, skill, talent, and it has a potential to create wealth, to create jobs. So it is a dynamic and a rapidly growing sector throughout the world. So it has a great potential in the future, and it covers a wide range of industries: photography, filming, arts, advertising, architecture, fashion, film, and even sports. So the creative industries covers a wide range of spectrum of the industries. As long as it involves creativity, it involves skills and talent, then it is called as creative industries. So these are the examples of creative industries. We have culinary, arts, craft tangan. Di Malaysia dipanggil craft tangan. Fashion, music. Ya, craft tangan. Ya, craft tangan, bukan craft kaki ya. Craft kaki itu Lionel Messi nggak Ronaldo itu. So fashion, so it covers a wide range of industries. Architecture, advertising, arts and craft, design, fashion, film, video, photography. Yeah, Dr. Muhammad Fauzi is
is an expert and have a great talent Yes, in expert. photography. Yeah? Macamnya kalau dia tangkap gambar Associate Prof Osman bisa muda 10 tahun lebih awal lagi kalau dia. Mungkin saya akan nampak lebih handsome ya. Dr. Fauzi mengambil gambar saya. Mungkin nampak lebih handsome dan lebih menarik ya. Tapi amal apa tapi iman tak boleh tambah betapapun tambah handsome. Harus dibuat. Tidak mengapa asalkan menjadi lebih handsome. Okay. So music, performing arts, publishing, software, computer games, electronic publishing, TV, radio. So it's actually covers a wide range of industries. So it has great potential. It can create wealth. It can create jobs. Yeah, you can make money. Yeah. So Dr. Muhammad Fauzi will be a rich person, if not rich already. I think he is richer than me right now. Yeah, maybe richer than me also. So maybe so it can create wealth. So when we talk about a creative industry, it is an industry that's driven by innovation, driven by creativity, imagination, and it's vital. It will contribute greatly to our economy, nationally and also globally. So then, what are the strategies to create success in creative industries? So to succeed in this creative industry, it's not enough to simply have great ideas or great talent. Not enough. We have to have a strong marketing strategy that sets us apart from our competitors and that can attract new customers. Yeah. So today I will share with you some of the strategies that can help achieve success in the creative industry. Strategy number one, the first strategy is to develop a strong brand. Yeah. So like Dr. Muhammad Fauzi, he is a well-known person. So that's a strong brand already. So Dr. Fauzi can create, a strong brand for his business. So he has 2 businesses already, very young, already has 2 businesses. So the first strategy is to develop a strong brand. So your brand is more than just your logo or your product. It's about how people perceive of your business, how people think of your business. And it involves the connection between the customers and you. So you have to connect emotionally with your customers. Yeah. So to develop a strong brand, you must have a clear vision. You must have interesting stories, compelling story. Like Dr. Fauzi already told us a very compelling story about how he was successful in the business and also in the academic area. So the connection, the emotional connection with the customer is very important. That's strategy number one, to develop a strong brand. Number two is to use social media. So social media is a very powerful instrument for marketing in the creative industries because it allows you to showcase your work, to show your work, engage with the audience, and build a community around your brand. So you can have Instagram, Twitter, Facebook,
and you can be Insta famous, depending on how you market yourself. Yeah? In social media, there are many platforms. Yeah, Instagram, Facebook, Twitter. What else? WhatsApp, LinkedIn, Telegram. I think nowadays the trending is Twitter and Instagram, right? So these are what young people are using. Old people like me, we use Facebook. How about Dr. Fauzi? Which one you use? So the strategy number 3. So number 2 is to use the social media, to fully utilize social media to interact with your audience and build followers. Yeah? So that's strategy number 2. Number 3 is to focus on storytelling. It's very important that the story is interesting. So storytelling is a powerful way to connect with your audience using nowadays, using the social media. You can create a powerful story. So because people actually remember stories more than they remember facts and figures. Yeah, facts and figures are boring. Yeah? They like to hear the stories, compelling, interesting stories. So create storytelling that is interesting, that can attract the attention of the people. Strategy number 4, to participate in industry events. There are many industry events, conferences, exhibitions, like Dr. Fauzi had photography exhibitions. So join the industry events, trade shows, conferences, to meet and to build network with the professionals in your industry. Showcase your work and stay up to date with the latest trends and innovations related to your creative industry. Strategy number 5, collaborate with other brands. Actually, to be successful, we need to collaborate with other brands. The more famous the brand is, the better. So collaborating with complementary brands that share your values and target audience can help you expand your reach, expand your influence, and attract new customers. This is an example of collaboration with other brands. Uber currently has collaboration with Spotify. Yeah? So those two complementary industries actually help each other in a win-win situation. Strategy number 6 is to offer unique experiences. So you need the owner of creative industries, or the people involved in creative industries need to create a unique experience, workshops, events, pop-up shops that or exhibitions that help you showcase your creativity and offer value to your customers. Like Dr. Fauzi, he had several exhibitions on photography. So that's how you offer your unique experiences. So the last strategy is strategy number 7 is, of course, content marketing. Now people are into content marketing. Yeah? Invest in content marketing. Create high quality content, such as blog posts, videos, podcasts. Be famous, be Insta famous. Yeah? Be Twitter famous. Have many followers. The more followers, the better. So that is the strategy. If you have a large following, huge following,
You can share your expertise. You can share your creativity. Your creativity becomes viral. Yeah? You can build a loyal customer base that will support your brand for years to come. So right now there are many people in creative industries that create the content. Sometimes it's controversial. It doesn't matter as long as it helps it helps in terms of marketing and the products. I think, yeah, in conclusion, creative industry is an exciting and it has potential to grow. And we need the strategic marketing approach to success. So we need to develop a strong brand, use social media, focus on storytelling, participate in industry events, collaborate with other brands, offer unique experience, and invest in content marketing. So hopefully you can build a successful creative industry business, and you can be successful and stand out in a competitive marketplace. So that's my sharing. So thank you for your attention, and I wish you all the best in your creative endeavors. Thank you very much. Kata orang Jakarta keren. Di sharing Associate Profesor Osman keren. Betul ya Ibu Tuti ya sebagai dosen. Iya, saya supervised by him. Wow. Ibu Dr. Susi ini Ibu kandidat Dr. Susi ini adalah Murid, beliau. murid. Jadi beliau semangat belajarnya sama dengan Dr. Susi. Jadi Ibu Tuti, Dr. Susi ini Rektor University Nagoya Indonesia di Batam. Jadi beliau merintis sesuatu dari bawah bersama suami dan keluarga sehingga dari akademi sekolah sampai jadi University Nagoya Indonesia. Ibu pernah ke Batam atau sering kali? Saya sering ke Batam untuk dinas, ya, untuk because I have also enterprise that running business. Dinas apa kalau boleh tahu? Jadi nanti saya jadi ini dong, jadi narasumber. Nggak apa-apa, boleh cerita. Kalau Ibu Dinas Perhubungan, berarti bukan Dinas Perhubungan, bukan. Relate to my business, bukan business Oke, dinas dalam arti berkaitan dengan bisnis Ibu ya. Iya, betul. Bilang Dinas Perhubungan, saya meminta tiket gratis, tinggal jadi. Bukan. Tapi nanti saya boleh cerita mengenai apa namanya kreatif strategi ini. Baik, kami akan beri kesempatan pada Ibu nanti kalau ada waktu. Ada, saya sediakan untuk ada waktunya. Sebelum Ibu Dr. Susi juga memberikan insight-nya ataupun pandangan beliau. Biasanya Bu Susi ini ngomong nggak lama-lama Bu, makanya Ibu ada waktu ini. Beliau orangnya Tapi nanti bisa jadi teman saya Bu Susi, Dr. Susi ya, Dok. Boleh kenalan. Nanti. Itu biasanya intisari bicaranya, habis itu Kompas, habis itu masalah hubungannya sama dan itu bagian dari grup Kompas. Sebelum Bu Susi bicara ataupun sharing, saya mau baca pertanyaan dulu untuk kedua-dua speakernya. Therefore, I look in my email right now. There is some question for the two speakers, and then I choose two question for every speaker. Jadi sebagaimana biasanya, saya pilih 2 sahaja pertanyaan dari yang masuk di email karena masa kita yang terhad atau secara limited. Untuk pertama kali saya mau baca pertanyaan untuk Mas Fauzi, ya, Mas Dr. Fauzi. Ayu copy me ya, Mas Fauzi ya, boleh dengar saya punya suara untuk saya membacakan pertanyaan. Takutnya Mas Fauzinya lagi makan sahur, sahur sih, sedikit ke toilet atau mana. Halo Mr. Fauzi, are you in station right now? Atau ke
sedang pergi ke tempat lain sebentar. Oh, okay, right now. Saya nak Okay. baca pertanyaan for you dari Farhan. Wow, amazing Dr. Fauzi. Saya yang tadinya agak ngantuk-ngantuk terus bersemangat melihat Dr. Fauzi yang berjuang dengan keterbatasan sementara saya lebih banyak tidur-tiduran. Itu pengakuan jujur dari Farhan ini. Oke, dia bertanya begini. Ada yang berpandangan kreativitas sangat terkait kelengkapan panca indera seseorang. Namun kini terbukti Mas Fauzi membantah pandangan itu hingga bisa meneruskan pendidikan sampai ke jenjang doktoral. Namun, menurut Mas Fauzi sendiri, adakah hambatan seorang difabel untuk lebih kreatif? Atau justru keterbatasannya itu membuat dia menjadi lebih kreatif dari orang yang lengkap panca indera? Nah, itu pertanyaan dari Farhan ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Ria, di nickname kayak apa pengalaman atau kesulitan kuliah yang dialami oleh Mas Fauzi dan apa yang sebenarnya Anda tadi telah sampaikan juga pemerintah yang masih harus mengupgrade sehingga potensi difabel lain pun dapat lebih maju dari yang ada sekarang. Itu pertanyaannya dua saja saya pilih ya, Mas Fauzi, karena ada 3-4 pertanyaan yang lain. Kemudian untuk Associate Prof Yusuf, very interesting Prof, your sharing. I will to ask with the Indonesian language, but I try with English too. Bolehlah. Ini dari Dwi. Jadi saya baca pertanyaan dari Dwi. Prof Yusuf talk about interesting sharing about marketing strategy. Dia tanya apa nih? Okay, what the best marketing strategy for create if our product as service product? Jadi jasa lah maksudnya, not tangible good, like consultant creative industry. Macam mana dia nak menjualkan kemampuan jasa dia sebagai consultant, because this is service, not tangible good. So the first question for Prof. Yusuf, and the second from siapa ni, Nur. Regard brand strategy, usually with brand there is influencer or idol as representation of the product. The question is there is mean influencers and idol will be powerful for strategic marketing or not more important with them. Jadi apakah tergantung sekali pada influencer ataupun tidak sebenarnya untuk membawa brand ini diakui. Mungkin dia tanya ini Prof Yusuf, kita mengingat dulu ada brand yang dibawa oleh Tiger Woods sebagai pemain golf World Champion, tapi pernah juga dia ada kes menyangkut affair, menyangkut gender atau orang kata sesuatu yang orang tak boleh terima perlakuan dia kepada girlfriend dia, sehingga ada brand yang memutuskan kontrak karena berimpak kepada bad image kan.
itu juga pernah berlaku ya. Tapi saya bukanlah speaker kena jawab pertanyaan itu, saya kena dengar saja nanti apa jawaban Boy Osman. Oke, silahkan dijawab masing-masing 5 menit. Lepas itu saya akan beri waktu juga 5 menit dan 5 menit kepada Ibu Tuti dan Ibu Tuti. Ini kalau kita kasih raket bulu tangkis kayaknya lebih heboh daripada Susi Suhanti dan Alan Budi Kusuma. Ini pemain ganda putri. Jadi ada akses translate-nya gini. Iya, ada Susi dan Akses translate-nya agak mati. Tadi pertanyaan pertamanya terlewat. Dan pertanyaan keduanya ya yang bisa ditanggapi. Pandangan kreativitas yang terkait kelengkapan seseorang, namun ini terbukti Mas Fauzi membantah pantangan nggak bisa menurunkan pendidikan, namun menurut sendiri hambatan atau membuat kreatif bagi orang yang ini agak putus-putus ini pertanyaannya bisa dilengkapi ya. Jadi pertanyaannya, katanya saya ulang ya, dia bertanya, apakah Mas Fauzi melihat bahwa panca indera yang lengkap sebagai persyaratan mutlak untuk lebih kreatif, atau justru karena ada keterbatasan membuat munculnya kreatif yang lebih daripada yang lengkap secara panca indera itu. Itu dia bilang buktinya Mas Fauzi bisa sampai PhD, belum tentu yang panca indera yang lengkap sampai ke situ. Kira-kira gitu. Ya. Kalau melihat dari dasar negara sebagai persyaratan mutlak itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima. Kadang-kadang dikesampingkan. Pada dasarnya pengalaman-pengalaman yang saya alami dan sebuah komunitas mengalami pengalaman yang sama. Kalau berdasarkan ini, keadilan itu masih sangat jarang sekali. Kenapa? Karena apa yang terjadi itu mementingkan diri sendiri yang saya sampaikan. Ada beberapa kasus yang ditolak pekerjaannya sampai sekian puluh kali, berkali-kali melamar pekerjaan itu sangat sulit sekali. Jadi bagaimana untuk saat ini menerapkan dasar-dasar negara untuk keadilan sosial masih harus didorong melalui undang-undang tadi nomor 8 tahun 2016 itu beberapa tahun yang lalu, masih baru sekali Indonesia ini masih tertinggal dalam hak kemanusiaan seperti ini. Maka kemarin 2 tahun yang lalu Presiden Jokowi mendirikan sebuah lembaga khusus Komisi Nasional Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas yang dipilih oleh orang-orang yang tertentu saja, seperti salah satunya tokoh-tokoh disabilitas dan tidak jarang melibatkan saya sebagai pakar akademisi disabilitas. Ada yang pakar ini entrepreneur dan sebagainya untuk bisa menyuarakan dan mewakilkan hati nurani masyarakat disabilitas. Untuk saat ini masih diperjuangkan. Tapi ada satu hal, kemarin 2 minggu yang lalu itu memperjuangkan akses SIM, surat izin mengemudi. Itu sangat sulit sekali, harus memenuhi persyaratan kesehatan baru bisa mendapatkan SIM. Saya dilibatkan dalam forum kepolisian di Indonesia, kepolisian negara ya. Bagaimana disabilitas itu bisa mengakses SIM? Jarang sekali karena banyak disabilitas yang ingin bekerja, memenuhi kebutuhan keluarganya. Banyak sekali yang menjadi kurir, antar barang atau Gojek dan sebagainya. Itu sangat sulit sekali karena terpaku dengan SIM. Jadi kalau khusus untuk tunarungu itu penglihatannya itu sangat peka dibandingkan non disabilitas. Tunarungu memiliki penglihatan tepi. Kalau berkendara itu yang sangat sangat waspada sekali dan jarang sekali tingkat kecelakaannya.
Jadi kemarin polisi tidak bisa menunjukkan bukti bahwa disabilitas sering terjadi kecelakaan. Itu yang saya minta bukti-buktinya. Jadi saya memperjuangkan itu sebenarnya. Jadi jangan menganggap disabilitas sebelah mata. Jadi otak kita itu semua sama. Jadi di akhir kata, sebelum selesai rapat itu, saya sempat berteriak, lebih baik saya cacat fisik dibandingkan cacat moral. Lebih baik saya cacat fisik dibandingkan cacat moral. Banyak sekali pengendara yang cacat moral, tidak mematuhi etika dalam berkendara. Contohnya ya, saya yakin 80% pengendara di sini menggunakan headset seperti orang tuli semuanya. Jadi kehadiran itu di mana? Kenapa banyak sekali pengendaraan yang tidak bisa mendengar? Saya mencontohkan paparan-paparan yang ada di sini. Banyak sekali komunitas datang ke rumah saya, datang ke kantor saya, mengutarakan kenapa? Karena saya di sini dipercaya untuk bisa mendapatkan aspirasi ke pemerintah. Alhamdulillah Allah menganugerahkan saya bisa berbicara dibandingkan teman-teman. Untuk saat ini saya lebih memilih tujuan hidup untuk bisa membantu teman-teman dibandingkan kepentingan bisnis itu yang apa namanya, yang terpaku dengan hati nurani saya. Banyak sekali di sini depresi, frustasi, banyak sekali. Sampai saya nggak menyangka setiap hari ada aja masih disabilitas yang datang ke rumah saya mengungkapkan semuanya. Satu persatu bertahap untuk mengatur strategi bagaimana caranya bisa membantu disabilitas. Berbeda sekali dengan Malaysia dan Singapura dan negara-negara maju yang saat itu saya pernah kumpul forum Deaf Muslim Internasional di Dubai. Saya pernah kumpul di sana, itu sangat didukung sekali aksesnya. Sangat didukung sekali, sangat difasilitasi pemerintah. Jadi di Indonesia ini kalau misalnya saya mengungkapkan di sini dengan teman-teman yang saya di sini bahwa disabilitas kadang dimanfaatkan sebagai alat politik saat ada pemilihan kepala daerah, pemilihan itu dimanfaatkan bahwa alat politik. Jadi ada simpati kepada disabilitas. Itu yang saya sadari. Jangan dimanfaatkan seperti itu. Jadi kita ingin memiliki hak seperti masyarakat non-disabilitas. Kiranya itu yang saya sampaikan. Jadi kita butuh memperjuangkan moral-moral pemerintahnya. Itu masih belum memikirkan ke situ. Terima kasih. Baik, thank you. Jadi Prof. Yusuf mungkin ada beberapa kalimat yang tak familiar. Jadi Indonesia punya rukun negara disebut Pancasila. Nomor 5-nya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Fauzi mengkritisi bahwa sila ini atau rukun ini macam tak berlaku kepada mereka dengan baik, disable maksudnya. Ia menilai Malaysia dan Singapura dalam perkara ini more best ataupun better lah dan Indonesia punya apply of the constitution. Therefore dia berkata dia ingin memperjuangkan ini untuk kawan-kawan disable, sebab kalau dia tak buat ini dia sebenarnya boleh kaya raya dengan dia kerja satu tempat, dia no care about yang lain, tapi dia tak ambil the choice itu. Terus dia kata tadi disable khususnya yang dia kata tadi yang tak boleh dengar dengan baik itu tak dapat SIM itu surat izin mengemudi, maksudnya driving card ataupun driving certificate. Dia lesen, dia tak boleh bawa kereta, tak boleh bawa
motosikal, anggap dia akan membuat aksiden, tapi the fact adalah itu tak ada yang boleh ditunjukkan oleh polis bahawa aksiden ni ramai berlaku di orang disable. Justru itu minimize sebab mereka punya sensitivity dari penglihatannya, dari ujung mata dia tahu apa yang berlaku sekitaran. Jadi polis tak boleh menjawab bagaimana you tak bagi dekat kami, sementara you punya research data tak ada yang boleh menghadkan kami mendapatkan perkara itu. Itu dia kata tadi. Itulah sebuah conclusion dari polis yang salah, tidak berlaku adil kepada mereka, ya. Saya pun baru tahu kalau perkara ini memang mesti dibagi juga, sebab kira kalau disable pasti semuanya, dia kata malah yang boleh tampak semua ini yang lebih rosak perilakunya. Jadi dia kata cacat moral ini yang harus kita jaga, bukan cacat fizikal yang boleh kita bantu dengan macam-macam batu. Kita macam itu Fauzi menyampaikan apa yang mungkin dalam bahasa Indonesia tak dipaham semua oleh Associate Prof Yusuf Osman, tapi saya sudah mencoba membagi tahu. Karena SIM tadi ada dua, Prof Yusuf, takut salah kepanjangannya, sebab ada juga SIM itu surat izin menikah. Nah itu tak berlaku untuk saya karena saya sudah ada isteri, ya. Kecuali ada lain pula, Ibu Susi jangan senyum-senyum aja, Bu. Kita ini sedang bicara antara bapak-bapak. Diizinkan untuk kahwin 2 atau 3 Sampai 4. Ya, itu dengan catatan, ya. Dengan catatan itu ya, Adil. catatannya ada di KUA itu, ya, Kantor Urusan Agama. Okey, Ibu Pak Yusuf Osman jawab 2 pertanyaan dalam 5 minit for you before Ibu Dr. Susi dan kandidat Dr. Susi nanti pula bagi insight. Silakan. Okay, so saya sudah jelaskan tentang 7 strategi. Jadi bagi saya yang penting sekarang ialah penggunaan social media, ya. Instagram, you can be Insta famous. If you have many followers in Facebook, many followers in Twitters, and you are able to create and develop a strong brand, then I think that is a very powerful. There is a second strategy, but specifically dia bertanya, is this not product, but is services? How best strategy to successful of marketing? Yeah, so if we observe, there are many creative industries that involve service products. Yeah? So for service products, so I think the social media is very important. So you are introducing a service, yeah. So you have to be, you have to have many followers, yeah. That's a very powerful strategy. You can be Insta famous. You have many followers in Facebook, in WhatsApp, Twitters. So this nowadays, these young people, they are very influenced by what's going on in the social media and create and invest in the content. Yeah? In the content, there are some founders of creative business. They intentionally create issues for the content. They are very good at creating content by creating issues so that people don't forget about them. So that's a marketing strategy. But the second question is about the use of celebrity. It depends. There is no evidence that celebrity will definitely increase and boost the creative industries.
it may help, and sometimes it may not help. But using celebrities involves high cost, yeah? So you need to invest a lot. So my suggestion is for the beginners, for the creative industries that are still at the early stage, you yourself become the ambassador to your business, yeah? Like Dr. Fauzi, you yourself become the spokesperson for your product, so that you can avoid spending money by paying the celebrities. It's not cheap, yeah. Some of the celebrities, they are the cost is kind of scary. So if you're at the early stage, I think there is no need yet. Unless you are well established, then maybe if there is evidence that the celebrity will boost your business, then go ahead. But for now, use the media, yeah, create the content, be famous, yeah, and try to create a strong brand, yeah. So tonjolkan diri sendiri dalam social media. So social media is powerful. You can create a very powerful and interesting website. Create stories that are compelling. Yeah, you can create a storytelling in your website. So there are many ways. There are more than 10 strategies to using websites, and it's much cheaper to use websites rather than using the celebrity. So because I'm and I have a economic background, yeah. So that's my position for the industries that are at an early stage. There's no need yet to use the celebrity. Create content, maybe collaborate with other partners that can help boost your customer base. So yeah, use your social media. Good, thank you. But if you want to use the influencer, you can call me and Dr. Yusuf. But I think Mr. Fauzi must be to shoot or photography for flexing first before you use VR. Yes, maybe we can be celebrity also. With small commission, I can be the celebrity. Okay. Therefore, right now I use another glass for more handsome than Mr. Fauzi, right? Dr. Fauzi can make us more. Ya, kata Dr. Susi, kita bisa mengambil luar biasa dari Mas Fauzi. Silakan Ibu Susi sudah menyampaikan itu di WhatsApp. Beliau sangat kagum, tapi kita dengar terus suaranya sekarang. Silakan. Okay, thank you, Prof. Reza. Very interested this evening, and Prof. Yusuf, lecture from Malaysia, and Dr. Fauzi, lecture from Jakarta, Indonesia, Mrs. Tuti, and all participants. Good exchange of knowledge from two speakers on creative industry marketing strategy. From Dr. Fauzi, talking about the department limitation and Prof. Yusuf industrial strategy. Kata orang Melayu, kita di dekat Batam ini, Pak Yusuf, Prof. Reza, kata orang Melayu pantang menyerah. Jadi maju terus sehingga Dr. Fauzi bisa menunjukkan kemajuan dunia informasi dan teknologi yang bisa diadopsi oleh Dr. Fauzi sehingga Dr. Fauzi bisa membantah kata orang Melayu Pak Prof. Yusuf tak ada kata tak bisa, semua bisa. Maju terus sehingga kita bisa mencapai apa yang kita dapat. Saya luar biasa dari tadi saya menyimak kata orang Melayu, menyimak, memperhatikan, luar biasa.
memang istilahnya speaker yang handsome ini ya, Dr. Fauzi handsome, Prof Yusuf, Tengku Reza pun luar biasa ya, Bu Tuti juga ya. Saya kira saja handsome moderator tidak, lumayan sudah disebut. Sangat luar biasa. Lebih saya tadi juga, Prof Reza sampai sempat di jalan bawa ketupat pun saya masih bingung ini, saya belum ketupat ini karena memang antara 21, 22. Yang penting besok saya ke Malaysia, Prof Yusuf. Kalau ada waktu nanti kita boleh ke Pak Yusuf. Dan nanti saya ke Jakarta. Kalau Ibu perginya ke Kuala Lumpur, Prof Yusuf Osman dia di Kedah sana dekat Kampung Tun Mahathir. Jadi agak jauh sedikit dari Kuala Lumpur. Dan saya hari ini kita pas libur ini, Prof Reza. Saya tadi mengundang beberapa mahasiswa sama dosen, tapi tadi ada ya dosen saya itu Bu Rosma, sama ada juga mahasiswa saya Bu Zainab dan ada beberapa ya. Karena sayang sekali ini momen yang luar biasa. Saya harapkan banyak masuk dari dosen dan mahasiswa saya, tapi kayaknya lebih berburu ke pasar beli ketupat ya. Mungkin itu aja, Prof Reza. Thank you. Kita punya recordnya, jadi dia boleh mendengar juga nanti. Oke, thank you. Begitulah Ibu Susi selalu memberikan satu respon dengan smart sekali. Apa dia short but sure gitu kan, pendek tapi meyakinkan ya. Tadi Prof Yusuf dia kata sebuah amal selamat atau sebuah lesson learned dari Mas Muhammad Fauzi tentang jangan menyerah. Itu hebat karena di Indonesia Prof Yusuf, Ibu Susi mungkin hafal juga lagu Maju Tak Gentar ini diajarkan di sekolah sejak sekolah rendah. Jadi kalau mau dengar macam ni ya, maju tak gentar, Ibu boleh nyanyi ya. Membela yang benar. Maju serentak. Pasti kita menang. Membela yang benar. Luar biasa. Dulu diajarkan kita melawan Belanda sebenarnya. Jadi untuk maju terus. Tapi sekarang maju tak gentar membela yang benar itu sudah ditukar. Maju tak gentar membela yang bayar. Ini rasuah. Oh. Jadi ini masalah sekarang ini. Jadi bukan lagi maju tak gentar membela yang benar, sudah maju tak gentar membela yang bayar. Jadi polis pun maju juga tapi ada yang bayar kan. Bukan kalau Datuk Anda maju tapi ada yang bayar juga. Ini persoalan. Boleh Bu. Ya, Ibu boleh cakap Dr. Susi? Ya, Oke, boleh. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much untuk Dr. Risa. Saya bicara. Dr. Fauzi mau tahu Ibu ngambil desain juga apa di Malaysia itu atau ngambil apa? Tidak. Ngambil menantu atau ngambil apa? Ya, saya sebetulnya di UNISAM. Saya ambil kuliah di UNISAM. Itu pada waktu itu hanya ada dua, yang satu manajemen dan satu perbankan. Jadi saya mengambil dari sisi banking and finance, kemudian relate to the situation in Indonesia. Saya mengambilnya adalah lebih kepada innovation for adoption. Itu jadi itu background saya sebetulnya purely marketing. Jadi saya lebih dari berpuluh-puluh tahun saya bekerja semua di marketing, sehingga juga bisa tulis buku saya tentang marketing, pemasaran. Keren. Ya. Dan saya juga punya buku komunikasi internal. This is a problem yang facing Indonesia semua, termasuk daripada Dr. Fauzi itu. Satunya lagi etika bisnis. So I have 3 books. Yang ini semuanya adalah berdasarkan pengalaman pribadi ya. And also the theory itu yang saya bisa share kepada the next generation from my experience. Gitu. Jadi kembali based on my buku ini semua tentang kreatif marketing ini, dan saya sebetulnya mau appreciate dulu kepada organizer daripada event ini. Saya sungguh angkat topi ya, bahwasanya bisa mengangkat satu
topik yang sangat empati, sangat sangat very touchy ya tentang disabel ini. Ya ini dan ini sebetulnya sangat potensi. Hanya mungkin banyak sekali yang harus dilakukan karena kembali lagi awareness daripada pemerintah yang tadi dijadikan satu issues oleh Pak Mas Fauzi itu yang belum belum bisa Ibu bilang tadi angkat topi, saya sudah ngangkat nih, ganti yang lain. Oh sudah ya. Ya, angkat topi. Saya mendengar Pak Mas Fauzi itu kalau perempuan mungkin nangis, tapi kalau sebagai profesional kita berpikir apa yang harus kita lakukan to help, bukan help secara fisikal atau finance, tapi awareness dan understanding about the situation of the disabled ini. Itu yang saya inikan. Nah, terus kemudian kalau kita bicara kreatif marketing, tetap aja marketing mix harus dimainkan ya. Jadi andai kata para disable ini punya produk, apapun produknya, produk visual maupun produk yang intangible, baik konsultan maupun produk, itu juga tetap harus dimainkan tools 4P. Tadi Prof. Yusuf sudah mengangkat mengenai produknya, ya strong brand dan lain sebagainya, itu adalah atribut. Kemudian juga mengenai promosinya macam-macam sampai sosial media, itu adalah taktikal daripada promotion activities. Tapi jangan lupa ya bahwasanya mereka andai kata punya produk, baik itu produk yang visual maupun yang services, harus ingat bahwa distributionnya, placementnya itu harus tepat. Saya pernah mendengar ada satu orang disabel di Indonesia yang sangat sukses yang membuat kaki palsu. Kaki palsu itu, ya betul, itu industrinya menjadi besar sekali saat ini. Insya Allah ada di Jawa Timur. Dia membantu semua orang yang tangannya hilang, kakinya hilang. Nah ini sayangnya tidak ada satu tool yang karena ini bisnis saya, public relation consultant. I'm actually the very senior public relation consultant industry in Indonesia. Ya, saya boleh dari sisi public relation saya admitted by UK Brussels yang ada di tempat sebagai ininya ya. Saya join dari sisi komunitas. Nah, kemudian public relation belum di-touch. Ya, jadi kalau memang mau ini kita harus angkat Mas Fauzi dari sisi public relation. Kita semua stakeholdernya kita list mana yang pro, mana yang yang kontra kita list, kemudian kita approach melalui public relation strategy. Karena kalau tanpa itu kita tidak akan pernah bisa. Orang Indonesia susah kalau hanya dilihat dari sisi promotionnya, produknya kalau tidak ada touching daripada relation. Publiknya termasuk komunitas apa saja, dan ini sebetulnya sangat potensial, banyak company yang involved di dalam disable activities sebetulnya. Maka dari itu ya banyak sekali, ada beberapa company MNCs yang semuanya juga sangat tertarik by mereka ya. Saya pernah bekerja di satu perusahaan juga yang meng-hire orang-orang yang disable untuk menjadi karyawan di tempat kami. Itu sudah juga ada, cuma mungkin persentasenya masih sedikit ya, karena hanya MNC saja yang kelihatannya memberi space tempat untuk mereka. Kalau untuk perusahaan-perusahaan seperti government, I still do not know. Itu. Nah, kemudian dari sisi price, Mas Fauzi, price itu bukan arti harga ya, tidak hanya harga saja, tapi quality. Kemudian uniqueness itu juga perlu ya, dari uniqueness-nya daripada ide, tulisan, buku, banyak sekali yang bisa diangkat dari sisi orang-orang disabel ini. Mereka juga punya spesial ini ya, brain dan lain sebagainya yang bisa kita bantu. Itu dari sisi teman-teman yang ada yang mengalami disabel. Kalau dari sisi pengalaman saya, Prof, saya mempunyai usaha public relation. Memang company saya sudah puluhan tahun eksis di public relation consultant, banyak company dari MNC yang menjadi klien saya. Nah, saya punya event organizer ya dari salah satu itu. Nah, boleh nanti Mbak Cassandra Sembiring, boleh telepon saya, nanti saya kasih kepada Prof. Risa. Oke. Ya, terus kemudian company saya ini ada event organizer. Kami melihat ada satu potensi kreatif marketing. Apa? Yaitu adalah karena anak saya itu adalah suka sekali main bola dari kecil, maka kami membuat satu komunitas. Komunitas ini yang penting, Mas Fauzi.
Ya, jadi communities ini anak saya membuat yang namanya Liverpoolian, namanya adalah Big Red. Mungkin di antara bapak-bapak yang hadir di sini tahu yang namanya Big Red Liverpool. Kami di-appoint langsung dari Anfield, ya, dan kami menjadi komunitas terbesar di Asia Pasifik sekarang ini. Kami punya member dan kami juga bekerja sama dengan beberapa banks untuk membuat kartu Liverpool, kartu kredit dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya ini more to the creativity. Kata Prof. Yusuf tadi adalah innovation and creativity. Nah, creativity inilah yang harus digali dan dikembangkan sesuai dengan marketing mix tadi. Ya, jadi sehingga perusahaan kami yang namanya tadinya adalah XPR, kemudian berkembang menjadi satu division baru, yaitu adalah Footballicious. You can browsing Footballicious. Itu adalah satu event organizer untuk bukan event organizer, sebetulnya kami adalah sport marketing consultant. Kami di-appoint oleh beberapa liga Spanyol, Liga Filipina, dan beberapa Asia Tenggara yang appoint perusahaan kami untuk membantu aktivitas dari public relation dan juga. Nah, aktivitas yang kami lakukan adalah juga membuat satu toko daripada merchandise daripada Liverpool, tetapi juga menerima daripada lokal. Jadi kami membantu, tapi semuanya harus ada izin ya. Jadi harus ada brandnya itu harus ada izin. Nah, kami menerima tapi dengan brand lain, dengan toko yang berbeda, itu dikembangkan untuk membantu para small enterprise di Indonesia. Banyak anak muda dari Bandung dan lain sebagainya yang juga meminta kepada anak saya. Anak saya boleh juga browse nama anak saya, Dika Susmana. He is very famous. Our government, sport government itu sangat minta pendapat dari anak saya untuk beberapa event nasional di Indonesia. Nah, ini adalah sangat unik. Kalau kita bisa mengembangkan yang namanya potensi, jadi tadi Prof. Yusuf mengatakan adanya satu opportunity yang kita harus garap. Opportunity itu tidak boleh lewat. Opportunity itu harus ditangkap. Nah, para teman-teman disable ini harus bisa melihat ada satu opportunity apa. Kemudian satu itu ditekunin, dikembangkan, dan kemudian di-supervise dengan seseorang yang ahli, dengan hati yang ridho ya, jangan komersial ya. Orang yang benar-benar hatinya manusia gitu ya. Jadi sehingga bisa membantu teman-teman yang disable ini untuk mengembangkan kreatif marketing mereka. Nah, itu yang saya bisa share. Bahwasanya kita jangan pernah patah hati. Kalau Ibu tadi jangan putus semangat. Saya punya pantun ya, sedikit saya mau baca pantun ini untuk Mas Fauzi. Bunga melati putih warnanya, sungguh indah dan harum baunya. Disable juga jangan dilihat sebelah mata ya Mas ya. Mereka itu ada potensi di sisi lainnya. Itu saja. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yusuf, saya lulus ya PhD. Kita akan mengundang khusus Ibu Tuti nanti. Boleh Ibu share you punya WhatsApp number supaya ya, nanti insya Allah, ya. Ibu bilang ke Sekretari Eksekutif ALC akan merecord. Sebelum saya meng-highlight ini, saya ingin mengundang juga Mbak Kasa Sembiring, boleh cakap 1-2 menit. Ini ada kawan kita juga, tetangga Ibu Dr. Susi dari Lubuk di Kaping. Ya. Ini Ibu Nur Arman dari Sekolah Agama Islam. Welcome you, Bu Nur Arman. Ibu atau Miss Kasa Sembiring, apa yang mau di-highlight 1-2 menit sebelum saya ingin di-continue karena masa kita sudah injury time right now. Okay, basically saya was study in Malaysia before. I'm a graduate pro diploma as secretary at the Stanford College Malaysia. What the college in what the town? It's Stanford College. Okay, Stanford College in KL or Selangor or Johor?